Halo, Assalamualaikum Mas Firman. Selamat sore Mbak Aditya Ivanka, Mbak Umi, Mbak Nandir, Mbak Iswara, Mbak Christine. Suaranya Bu Ana jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut. Hari ini kita sampai pada TM3. Nah, absensi dari kampus jangan lupa diisi sesuai matkul tracker perilaku konsumen ini ya. Jadi ini TM3 ada tantangan dan strategi perusahaan. Oke, lanjut. Hari ini kita mau membahas apa? Sebelumnya Bu Ana mau review tugas dulu yang kemarin ya, tugas TM2. Ini mungkin yang belum paham, mungkin nggak ngikuti Zoom atau mungkin ikut nge-Zoom tapi terkendala sinyal, atau mungkin nggak ngikutin YouTube. Nah ini, jadi kemarin decision proses ini yang dipengaruhi oleh faktor apa? Jadi faktor yang mempengaruhi proses keputusan pembelian itu apa? Nah, ada tiga faktor kan kemarin yang dijelasin Bu Ana, yang di mappingnya Bu Ana cuman satu aja, faktor internal atau psikologis ini ya. Padahal di situ ada faktor situasional dan faktor sosial. Jadi faktor internal atau faktor psikologis. Nah, ini membahas tentang persepsi, ada motivasi, ada learning, attitude, personality, age group, dan lifestyle. Jadi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang apa ini? Tentang motivasi ini di pertemuan TM9. Terus learning atau pembelajaran itu TM8. Ada ini apa namanya, oh iya sudah itu aja. Jadi kemarin banyak yang jawabnya cuman faktor internal aja, padahal ada faktor situasional dan faktor sosial. Bentar, agak hang sinyalnya. Nah, terus tugas yang kedua tentang jurnal kemarin, kuesioner. Banyak yang jawaban nomor 4 dan 5-nya salah. Dan mungkin yang belum paham itu mungkin belum nyimak yang di ini ya, di YouTube, apa belum nyimak waktu di Zoom, atau mungkin ya nggak tahu lah faktor apa yang bikin belum paham. Mungkin Bu Ana jelasinnya kurang lengkap, kurang detail atau bagaimana. Dan ini kemarin kuesioner, jadi pertanyaan nomor 4 itu, pertanyaan pada kuesioner ini diujinya pakai apa. Nah, terus pertanyaan yang nomor 5 itu jawaban kuesioner yang dijawab oleh responden ini diujinya pakai apa. Nah, itu. Jadi banyak yang jawab uji validitas nomor 4, nomor 5-nya uji reliabilitas. Nah, kayak gitu. Dan yang salah itu salah plek ambek koncone gitu loh. Jadi kopas, yang di kopas itu salah. Jadi
gini, kalau ada soal, ada pertanyaan, itu cek dulu di Google. Bener enggak yang dijawab temennya, jangan asal kopas. Jadi kayak kuesioner ini apa sih? Oh, ini alat. Jadi masih ada yang belum mudeng. Uji instrumen. Nah, instrumen itu alat. Nah, alatnya apa? Ya kuesioner ini. Dalam kuesioner itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini bikinnya dari mana, Bu? Bikinnya dari teori yang kamu teliti. Jadi penelitian kemarin itu kan variabel apa ya? Produk ini, produk price place promotion ya kayaknya. Nah, itu dicari indikatornya. Jadi indikator ini adalah gejala yang menunjukkan variabel tersebut. Nah, ini dimasukkan dalam pertanyaan pada kuesioner. Nah, kalau sudah jadi kuesionernya terus diuji, sudah valid belum, sudah benar belum, terus sudah reliable belum, apakah jawabannya sudah seperti yang diinginkan. Nah, itu. Kemudian kalau kuesionernya sudah benar, maksudnya alatnya untuk nguji itu sudah benar, maka jawaban respondennya kemudian yang diuji. Nah, kalau pertanyaannya saja belum valid, belum reliable, otomatis jawaban di sini ujinya juga salah. Nanti kamu disuruh ngulang penelitianmu nanti kalau misalkan kamu bikin pertanyaannya belum benar. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi kata-kata reliabilitas ini loh, banyak yang menuliskan rehabilitas, bahkan banyak yang pas skripsi sidang itu cik rehabilitas, padahal itu ya kesalahan kecil tapi bikin greget gitu loh. Jadi diinget-inget lagi ya, yang benar itu reliabilitas, bukan reo gitu ya. Oke, lanjut. Jadi jawaban responden ini ngujinya pakai apa? Oh, ada uji T, uji F. Nah, bedanya uji T, uji F, ada yang bahasanya masih belum bisa dicerna. Maksudnya bahasanya seperti ini, yang nulis ini ngerti nggak sih yang dimaksud dengan uji T, uji F? Nah, kalau uji T itu menguji pengaruh variabel ini, pengaruh satu variabel terhadap variabel Y. Jadi variabel X1 terhadap Y, variabel X2 terhadap Y. Kalau uji F itu menguji variabel X1 dan X2. Jadi diujinya secara bersama-sama gitu, terhadap variabel Y. Oke. Sampai di sini udah banyak yang benar, udah ngerti, cuman ada yang bahasanya masih kayak kesannya itu kalian belum ngerti gitu loh bahasanya waktu menjawab. Mungkin kalian cuman copy paste dan maksudnya apa juga belum tahu. Nah, terus kalau uji asumsi klasik ada 4 itu ya, kalian pelajari sendiri. Lanjut ke uji regresi. Nah, ada regresi berganda. Bedanya apa? Kalau uji regresi aja itu berarti variabel X-nya itu cuman 1. Sedangkan kalau regresi berganda itu berarti lebih dari 1. Di sini dikatakan kalau penelitian kalian itu skripsinya judulnya pengaruh X1 terhadap Y gitu ya. Kalau ada kata pengaruh itu berarti ujinya regresi. Tetapi kalau ada yang nguji korelasi itu berarti nguji hubungan besarnya pengaruh. Jadi dibedakan ya antara pengaruh dan korelasi. Regresi dan korelasi ini hampir-hampir mirip. Kalau regresi itu pengaruh, kalau korelasi itu hubungan. Tuh
dicatat ya. Oke, sampai di sini Bu Ana mau refresh lagi tentang gambaran umum TM1 kemarin. Jadi strategi TM3 ini di mana sih catatannya? Nah, di sini. Why di sini? Mengapa penelitian terhadap perilaku konsumen itu penting? Tentu saja penting agar perusahaan itu bisa menetapkan strategi yang jitu. Nah, kalau kita ngomongin strategi, pasti kita dihadapkan pada tantangan. Jadi, perusahaan itu harus tahu tantangan yang dihadapi untuk menentukan strateginya. Jadi, kita lanjut ke sini. Nah, TM3. Bentar. Tantangan. Nah, strategi. Di sini ada strategi utama itu 3 dan strategi umum itu ada 15. Kalau strategi utama umum yang 3 ini tergantung produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi lihat produknya dulu, perusahaan itu menghasilkan produk apa. Nah, kalian harus tahu dulu strategi umum itu apa saja. Lanjut ke sini. Bentar ya. Oh iya. Karena mau nih tentang konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran itu apa sih? Sebelum kita masuk ke strategi, kita harus tahu konsep pemasaran. Jadi konsep pemasaran ini adalah fase orientasi. Jadi perusahaan pada zaman dahulu dengan zaman sekarang itu mengalami perubahan orientasi. Kalau dulu masih belum ada uang, itu orang mau menginginkan sesuatu harus barter. Kemudian muncullah uang, tapi uang zaman dahulu itu nilainya di cover dengan sejumlah emas. Beda dengan sekarang. Kenapa kok inflasi itu tinggi? Ya karena bank sekarang mengeluarkan uang itu nggak di cover dengan emas. Jadi misalkan Indonesia mencetak uang berapa ribu lembar gitu ya, tapi tidak di cover dengan persediaan emas. Jadi itulah kenapa tingkat inflasi itu tinggi. Jadi semakin uang itu banyak beredar, maka tidak bernilai. Jadi barang-barang semakin mahal. Nah, kesannya seperti itu. Kemudian setelah ada uang, ada orientasi produksi. Jadi ketika pada tahun 1850 sampai 1920 itu perusahaan memproduksi sebanyak-banyaknya barang. Kenapa? Karena permintaan itu masih lebih besar dibandingkan persediaan barang. Jadi yang dijual itu cuma sedikit pada waktu itu. Makanya orientasinya produksi digenjot dengan ini pabrik-pabrik, pengerahan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian lanjut ke fase berikutnya. Fase pada tahun 1930 sampai 1950. Nah, ini bagaimana menjual sebanyak-banyaknya. Karena pada saat ini sudah beralih, jadi yang dulunya itu permintaan dari orang-orang itu banyak banget, sekarang beralih persediaannya yang terlalu banyak, sedangkan yang membeli hanya sedikit. Nah, di sini perusahaan berlomba-lomba menjual produknya sebanyak-banyaknya. Kemudian fase berikutnya adalah fase pemasaran. Di sini dari fokus pada menjual sebanyak-banyaknya, sekarang fokusnya pada konsumen. Jadi konsumen itu pengennya apa sih? Nah, itu yang coba dipenuhi oleh perusahaan. Nah, dalam memenuhi keinginan konsumen ini, kalau semua konsumen
keinginannya dituruti itu akan terlalu lebar. Makanya perusahaan harus melakukan yang namanya segmentasi pasar. Jadi untuk mendapatkan kepuasan konsumen, perusahaan harus tahu konsumen yang mau dibidik, yang ditarget itu apa, yang konsumen yang mana. Nah, itu kita menjawab tugas. Bentar, kita ke tugas dulu. Nah, apakah segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah membagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok dengan kriteria yang sama. Nah, itu tadi namanya segmen, itu kan kelompok. Nah, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa? Nah, menurut Philip Kotler dan Keller 2012 ini ada 4 segmen, yakni secara GDPB. Apa GDPB, Bu Ana? G geografik, D demografik, P psikografik, dan B-nya behavior. Jadi konsumen ini dikelompokkan di segmen itu berdasarkan GDPB ini tadi. Jadi berdasarkan geografik, misalkan berdasarkan daerah yang mau dituju. Misalkan kalau kalian jualan makanan secara online, tentu saja wilayah yang kalian target pasar nggak boleh jauh-jauh, ya kan? Konsumennya terbatas di sekitar kota tempat Anda tinggal. Kemudian berdasarkan demografik, tadi kan ada GD, nah D-nya demografik. Ini ada umur, ada gender, ada etnis, ada family life cycle. Nah, di sini yang demografik ini, misalkan umur yang mau ditarget perusahaan itu umur berapa, misalkan perusahaannya perusahaan mainan. Nah, tentu saja yang ditarget ya seumuran anak sekolah SD, ya kan? Beda dengan yang perusahaan yang produksinya gadget teknologi. Nah, yang disasar haruslah orang yang sudah bekerja, yang membutuhkan gawai untuk memperlancar pekerjaannya. Butuh gadget untuk memperlancar pekerjaannya. Kemudian perusahaan itu memproduksi khusus untuk wanita atau untuk laki-laki. Nah, kalau misalkan produksinya pembalut, ya tentu saja untuk perempuan, kan mana ada laki-laki yang butuh pembalut, ya kan, kecuali dia disuruh mamanya beli gitu. Nah, itu. Jadi berdasarkan gender itu tadi ya. Kemudian berdasarkan etnis. Misalkan di Jawa ini ada yang namanya gudeg, jualan gudeg. Dengan kalau di Sumatera jualan nasi Padang. Nah, kalau nasi Padang di mana-mana orang suka ya. Tapi kalau gudeg ini di Jawa ini yang notabene manis banget, misalkan dibawa ke Sumatera, ya belum tentu laku. Jadi hanya orang-orang sekitaran Jogja dan yang suka rasa manis dalam makanan yang bisa menikmati gudeg. Nah, itu tergantung etnis itu tadi ya. Kemudian berdasarkan family life cycle atau keluarga. Secara demografik, keluarga ini menentukan tingkat pembelian kita. Jadi keluarga dengan dua orang anak tentu berbeda jumlah pembeliannya dengan yang punya 5 orang anak. Tentu saja yang 5 orang anak ini belanjanya lebih banyak. Nah, itu. Kemudian ada
tadi GDPB ya, P-nya psikografik, kebiasaan. Nah, kebiasaan belanja dari mulai kamu bangun tidur, mandi lah pakai produk apa, kemudian selesai mandi yang perempuan dandan make up produknya dari mana, nah produknya dari perusahaan apa, nah kayak gitu, dari kebiasaan. Kemudian yang ibu rumah tangga dengan yang ibu bekerja, kebiasaan belanjanya pasti berbeda. Nah itu. Kemudian ada karakter diri. Karakter diri ini mempengaruhi tingkat mempengaruhi ini kebiasaannya berbelanja ya. Jadi apakah dia seorang yang ingin terlihat orang, jadi mungkin kalau belanja kalau enggak branded yang bermerek dia mungkin enggak mau, nah kayak gitu. Kemudian aktivitas, nah aktivitas ini bisa dihubungkan dengan yang mungkin yang bekerja atau yang ibu yang di rumah saja, nah ini aktivitasnya pasti berbeda, nah tingkat kebutuhannya juga pasti berbeda. Kemudian ketertarikan, masing-masing orang punya ketertarikan yang berbeda. Nah, ini yang disasar oleh YouTube. Jadi ketika kita browsing YouTube, itu YouTube tahu kita itu sukanya apa, dan yang ditampilkan itu ya yang video yang kita like aja. Kalau kita nggak subscribe, kita nggak like ya nggak ditampilkan dengan YouTube. Makanya itu jadi segmentasi pasar ini sangat penting. Jadi ketika kita ke Shopee, kita biasanya belanja apa di Shopee itu. Nah, di situ ada fitur yang mengetahui kalau oh kita kesukaannya belanja ini. Nah, nanti barangnya yang ditampilkan di berandanya Shopee ya hanya yang kita sukai aja. Nah, seperti itu ya. Kemudian behavior, kebiasaan berbelanja. Jadi frequency of purchase. Di sini ada frequency of purchase ini tentang tingkat seringnya kita belanja. Jadi ada orang yang patokan belanjanya di budget harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah itu bedanya apa yang harian dengan yang bulanan? Biasanya belanjanya kalau yang bulanan ini langsung borong, misalkan habis gajian belanja ke Superindo langsung semuanya diborong habis 500.000 ya kan. Nah tapi kalau yang belanjanya harian misalkan dipatok 50.000 sampai 100.000 ya cuman barang-barang kebutuhan hari itu saja yang dibeli, jadi nggak sampai nyetok yang untuk keperluan sebulan. Kalau misalkan habis hari ini habis apa sabunnya habis ya udah sabun aja yang dibeli, nah kayak gitu. Jadi kebiasaan seseorang dalam melakukan pembelian, jadi seberapa sering orang tersebut berbelanja. Kemudian ada loyalty of consumer. Jadi ini untuk menjawab tugas yang ini ya, jangan lupa dicatat. Loyalty konsumen, jadi ada kepuasan, tentu saja ada loyalitas. Jadi dia loyal terhadap suatu barang. Jadi yang dibidik perusahaan, kalau perusahaan itu fokus pada konsumen, tentu kepuasan yang nomor satu. Setelah kepuasan pasti ada loyalitas. Jadi dia setia. Kalau dia sudah loyalitas terhadap suatu merek, suatu perusahaan, maka yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi konsumen tersebut pasti percaya banget pada produk yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Oke, tadi sudah ya GDPB. Jadi ini untuk menjawab soal yang ini. Tugasnya hari ini cuma 1 lembar ini ya.
cuman 1 lembar ini aja. Sekarang kita balik ke atas. Nah, tadi tentang fase, kemudian konsumen ini dibedakan menjadi 2 macam. Maksudnya apa di sini? Ada konsumen secara individu, dia berbelanja untuk kepentingannya sendiri dan keluarganya. Sedangkan konsumen organisasi, dia berbelanja mewakili organisasinya, entah itu belanja kantor, keperluan kantor, atau belanja keperluan perusahaan, misalkan bagian purchasing harus membeli bahan baku. Nah, itu jadi ada konsumen individu dan ada konsumen organisasi. Nah, tadi kita sudah tahu konsep pemasaran, ada fase-fase dalam konsep pemasaran, dan dari tahun 1950 sampai sekarang itu fokusnya pada konsumen. Nah, kalau fokus pada konsumen berarti konsumennya harus disegmentasi, dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau sudah tahu segmentasi pasar tadi kan ada 4 GDPB tadi ya, geografik, demografik, psikografik, dan behavior. Nah, ini sebelum positioning ini ada yang namanya targeting. Targeting itu apa? Jadi setelah di segmen, tadi kan ada untuk usia anak-anak, misalkan perusahaan mainan. Nah, targetnya ya pasti anak-anak yang dibidik. Nah, kayak gitu. Kemudian positioning. Positioning ini harus melihat produk apa yang dihasilkan perusahaan itu. Jadi kalau dia produknya kita sudah tahu, maka strateginya mengikuti apa yang dihasilkan. Misalkan ada strategi low cost leadership. Ada yang masih ingat low cost leadership ini? Tentang kepemimpinan biaya. Jadi melempar produk dengan harga semurah-murahnya ke pasar. Otomatis di sini dia harus memproduksinya dengan harga serendah mungkin, ya kan? Nah, low cost leadership ini berlaku pada produk-produk seperti apa? Ini berlaku pada produk-produk yang daily use, yang kita belinya tiap hari. Kayak misalkan Pepsodent, ya kan, pasta gigi, atau makanan minuman yang sering kita beli. Nah, itu menerapkan strategi low cost leadership. Nah, bedanya dengan diferensiasi apa? Diferensiasi ini khusus untuk barang-barang yang unik ya. Jadi kata different, ini Bu Ana nulisnya salah ya, different kurang keren. Different ini artinya unik. Jadi kalau barang itu unik dan diinginkan orang, pasti harganya mahal. Nah, barang yang harganya mahal ini tentu konsumen butuh proses berpikir kan. Kemarin kan ada proses dari mulai pengenalan masalah, kemudian alternatif, menimbang-nimbang, yang kemarin Bu Ana cerita tentang HP itu kan. Diferensiasi ini biasanya kalau HP itu kalau enggak mereknya Samsung, merek iPhone, nah itu antara Samsung dengan iPhone ditimbang-timbang. Beli yang mana? Range harganya yang mana? Nah itu. Jadi kalau enggak, kita belinya enggak tiap hari dan sekali beli itu harganya bisa dikatakan fantastis, nah itu perusahaan tersebut pakai strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga ada strategi fokus. Nah, kalau fokus ini lihat produknya yang paling laku di pasaran yang apa. Nah, itu yang difokuskan, yang digenjot penjualannya, yang diperluas area penjualannya. Nah, kayak gitu. Jadi udah tahu ya, kalau positioning itu kita lihat produk yang dihasilkan perusahaan itu untuk bisa menentukan strategi yang tepat. Jangan sampai nanti produknya HP yang branded, bermerek, tapi pakai strategi low cost leadership. Waduh, nanti
biaya produksi tentu saja mahal kalau kita bermain dengan kualitas. Nah, siapa yang nutup ya? Oke. Sampai di sini tak jepret layar dulu. Soalnya waktunya mau habis. Kameranya tolong di-on kan yang mau foto. Kalau nggak mau foto, ya nggak pakai baju tak lah mas, mosok kuliah itu gak nggawe baju, ya ampun, gak izin ta Mas Triagung iki mau bu YouTube loh. Masalah rek, jangan mencoreng nama baikmu sendiri ta rek, bukan nama baik kampus ya, ini nama baikmu sendiri, kamu nggak malu ta? Jadi kamu perilaku konsumen itu ya sama kayak perilakumu itu loh. Kamu mau dibilang kamu bernilai, ya kamu harus bisa menilai dirimu sendiri, menghargai dirimu sendiri. Ya nek Bu Ana sih gak masalah pakai baju, gak pakai baju gitu, gak masalah Bu Ana. Masalahnya kan ya dilihat orang sak YouTube. Wes ya rek, insapo ya rek, Mas Triagung. 1, 2, 3, cheese. Ya opo. Oke, waktunya kurang 8 menit. Bu Ana lanjutin lagi share screen-nya tadi. Nah, tadi sampai positioning dan targeting. Nah, kemudian bagaimana mempertahankan hubungan baik dengan konsumen, itu ada kuncinya. Nah, mempertahankan hubungan yang baik. Nah, ini enggak hanya dengan konsumen ya, hubungan baik kamu dengan pacarmu, kamu dengan pasanganmu, kamu dengan pimpinan di tempat kerjamu. Nah, itu harus dibina, dipertahankan sebaik mungkin. Nah, kalau di perilaku konsumen, kuncinya apa? Ada nilai konsumen. Maksudnya konsumen yang bernilai ini seperti apa? Tentu saja konsumen yang punya kebutuhan, punya keinginan, dan satu lagi punya daya beli. Misalkan butuhnya banyak, pinginnya banyak, tapi nggak punya uang. Nah, tentu saja ini bukan jadi satu kriteria konsumen yang bernilai. Jadi kalau perusahaan pasti carinya konsumen yang punya uang, jadi dia bisa memenuhi semua keinginannya, kebutuhan dan semua keinginannya. Kemudian kunci sukses yang berikutnya, ini yang biasanya diambil dalam skripsi ya biasanya. Kalau nggak kepuasan konsumen, ya pasti loyalitas ke konsumen. Kemudian kalau nggak loyalitas konsumen, ya pasti kepercayaan konsumen. Dan satu lagi yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang keputusan pembelian. Nah itu, jadi selain nilai konsumen, di sini kunci suksesnya perusahaan harus bisa memberikan produk sebaik-baiknya agar konsumennya puas. Kalau sudah puas, pasti dia loyal, dia setia. Entah setia pada produknya, atau pada mereknya, atau pada perusahaannya, yang penting dia setia, dia loyal. Kemudian kalau dia sudah loyal, maka dia pasti punya kepercayaan tinggi terhadap perusahaan tersebut. Oke, di situ kunci suksesnya ada 4 ya. Kemudian perusahaan karena konsumennya ini semakin hari semakin beragam, kebutuhannya beragam, keinginannya beragam, nah otomatis perusahaan dihadapkan pada tantangan. Apa sajakah tantangan itu? Yang satu adalah pengangguran. Kenapa pengangguran bisa menjadi tantangan suatu perusahaan? Ya iyalah, kalau nganggur tentu nggak punya uang. Nah, nggak punya uang nggak bisa beli produknya perusahaan dong. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak lingkaran setan ya. Nganggur, nggak bisa memenuhi kebutuhannya, kemudian
imbasnya apa? Nah, etika masyarakat dilanggar, apa tingkat kejahatan tinggi. Nah, itu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah CSR. Ada yang tahu CSR? C-nya ini corporate, S-nya ini sosial, R-nya ini responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Ada yang tahu ini kayak program beasiswa Jarum. Di situ beasiswa khusus untuk anak-anak yang berbakat dan berprestasi tinggi. Nah, itu program CSR. Jadi bisa berupa pemberian beasiswa atau bisa berupa perbaikan lingkungan sekitar, entah perbaikan jalan, entah perbaikan fasilitas masyarakat. Nah, kayak gitu, Bu. CSR itu erat hubungannya dengan tingkat kedermawanan pimpinan perusahaan terhadap masyarakat. Nah, jadi seberapa banyak yang mau didermakan kepada masyarakat, nah itu tergantung pimpinannya, tergantung etika pimpinannya, apakah pimpinannya serakah atau pimpinannya dermawan. Nah, itu CSR. Kemudian tantangan berikutnya belum terpenuhinya kebutuhan dasar. Nah, kalau kesehatan, makanan, perumahan ini aja belum terpenuhi, otomatis kita kemarin sudah ngomongin tentang hierarki Maslow yang tingkat kebutuhan seseorang sampai self esteem, tingkat ini tingkat keinginan paling tinggi, jadi ingin terlihat terlihat orang. Jadi self esteem itu berhubungan dengan apa ya, self esteem dengan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi seseorang kadang biar pede dia harus punya barang satu apa yang branded. Nah, kayak gitu. Tuh. Jadi kalau yang dasar aja belum terpenuhi, bagaimana dia bisa memenuhi keinginan-keinginan yang lain. Nah, itu. Kemudian tadi etika sudah ya, etika SDM dan etika masyarakat. Nah, ini jadi berhubungan dengan tingkat pengangguran tadi. Kemudian ragam SDM. Ragam SDM ini bisa dilihat dari beragamnya tingkat pendidikan. Mungkin pekerja dengan pendidikan SD, SMP, SMA atau S1. Nah, kayak gitu. Jadi SDM-nya tingkat keterampilannya beragam. Dan kalau apa ini ragam SDM ini kayak Bu Ana lihatnya kalau ngajar ada mahasiswa yang belum diterangkan sudah nyambung, ada yang diterangkan dulu baru nyambung, ada yang sudah diterangkan gak nyambung-nyambung. Nah, Bu Ana introspeksi ini cara nerangkannya yang apa, cara ngajarnya yang kurang benar atau bagaimana. Nah, itu tapi kita balikin lagi pada karakter. Jadi ada orang yang kayak disuruh belajar itu sudah fobia duluan, disuruh baca sudah sakit perut duluan, itu ada. Dan Bu Ana nggak ngejudge ya, maksudnya ada yang kemarin disuruh bikin kreatif notebook, ada yang rapi, ada yang bagus, tapi ya ada yang berantakan asal tempel, ada yang polosan aja tulisan tangan. Loh ini loh, jadi tingkat keragaman SDM itu bisa terlihat dari hasil kerjanya. Ya Bu Ana nggak ngejudge, cuman Bu Ana lihat, oh ya sudah, kalau kamu mampunya segini ya sudah, nggak apa-apa, tapi diusahakan lagi. Kalau misalkan kalian ngerjakan tugas pengen ditulis tangan, ya pakai template-nya Bu Ana itu, di print dulu baru ditulis tangan, dijawab di situ. Jangan hanya kertas
buku kotak polosan ditulisi kan. Bu Ana sendiri membayangin Kak, Bu Ana ngumpulin ini tugasnya